Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Al-Ihsan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah, hari ini masih diberikan semua jaminan kehidupan, termasuk nikmat iman yang menggerakkan hati dan diri kita untuk terus istiqomah menunaikan salat jamaah dan mendatangi majelis ilmu yang mudah-mudahan cukup akan menjadi bekal kita untuk dimudahkan jalan menuju surga Allah Ta'ala. Dan ini buah daripada yang kita kaji. Salah satu kesabaran itu ketika ada tantangan, hujan deras, jam kajian sudah diumumkan, maka inilah menjadikan kita merasakan bahwa dorongan iman itu akan menghasilkan kesabaran. Apapun kondisi keadaannya, kalau hujan memang musim hujan, kalau musim kemarau ya panas, kalau musim penyakit ya rasanya begitu. Artinya infiru khifafan wa thiqalan. Bahasa Allah Ta'ala, pada saat kita merasa ringan atau berat, perintahnya tetap berangkat walau dalam kondisi berat atau ringan. Kalau bahasa infaknya, berinfak pada saat lapang dan sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi itulah yang kemudian bagaimana kita merasakan begitu nikmatnya sebuah nilai kesabaran, bukan sekedar di lisan dan bukan sekedar mengerjakan kemudian ada keluhan, enggak, tapi benar-benar kita lakukan karena Allah dan kita butuh ini, karena ini adalah sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, akan memudahkan langkah kita ke surga insyaallah. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah dipacurkan kepada Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, sampai kita pada bab berikutnya, yakni tentang pembagian sabar yang dikaitkan dengan hukum fikih. Jadi kalau kemarin sabar dikaitkan dengan kondisi keadaan, sabar pada saat mendapatkan perintah sebagaimana yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sabar dalam menerima atau menetapkan larangan sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, diajak bermaksiat, diajak berdosa, menerjang larangan, sabar untuk menjauh menghindar. Berikutnya sabar pada saat menghadapi cobaan, musibah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, dan sabar yang dilakukan saat
dimusuhi sebagaimana yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu dimasukkan pada bagian-bagian dari kesabaran sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Uqdatus Shabirin ini. Nah, berikutnya yang terkait dengan hukum fikih berarti yang terkait dengan 5 hukum fikih, baik itu yang wajib, fardu, atau yang mandub, sunnah, atau yang mahdzur atau haram. Kemudian yang kedua adalah makruh dan mubah. Jadi kalau kemudian berdasarkan hukum fikih, ya berkisar antara itu, wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Gimana ketika sabar itu ditetapkan pada sesuatu yang diharamkan? Nah, ini. Jadi sabar terhadap yang wajib itu ada 3 macam. Terhadap sesuatu yang wajib, maka tadi judulnya sabar atau pembagian sabar yang dikaitkan dengan hukum fikih. Nah, sabar terhadap hal-hal yang wajib itu dikelompokkan oleh Imam Ibnu Qayyim menjadi 3. 1, sabar dari perkara yang diharamkan. Jadi kalau wajib itu berarti harus sabar kalau ada hal-hal yang diharamkan. Satu contoh misalnya, sabar untuk tidak mau makan dan minum yang diharamkan. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi makanan, minuman ada yang diharamkan baik secara zat maupun caranya. Itu kemudian ditetapkan oleh Allah Ta'ala haram untuk memakan dan meminumnya. Maka disinilah kemudian tidak lagi mencoba atau tidak mau memakan meminumnya terhadap makanan yang dan minuman yang diharamkan. Bahkan satu saat bagaimana dengan kondisi keadaan darurat? Darurat akan dihukumi sebagai benar-benar dalam kondisi darurat yang ketat, tidak dianggap sebagai sebuah darurat, walaupun kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kalau sudah darurat itu yang namanya larangan itu mahdzur tadi itu haram, sudah diringankan untuk boleh dan sekedar untuk mempertahankan hidup. Tapi bahasanya tidak semudah menghukumi darurat pada saat dia sedang kondisi terjepit. Contoh, kalau daerah tropis di Indonesia misalnya, tidak ada ceritanya bangkai itu jadi pilihan. Sebagian kasus, sebagian kondisi menyatakan bahwa bangkai menjadi halal apabila terjadi kondisi darurat. Kapan? Kapan bangkai boleh dimakan dalam kondisi darurat? Ketika tidak ada lagi makanan yang lain. Kalau tidak makan itu akan daerah tropis kan tidak ada, ya. Ketimbang bangkai kan mending daun. Daun kan masih banyak, rumput masih bisa. Bahasanya begitu. Ketimbang harus bangkai. Kecuali di daerah kering padang pasir. Daerah kering padang pasir, kalau tidak nemu bangkai, ya nemunya batu dan pasir atau kayu. Bahasanya begitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi diringankan dan benar-benar darurat. Contoh lagi. Yang kedua, sabar dalam menunaikan kewajiban. Ketika kemudian ditetapkan bahwa sabar yang wajib ada 3 tadi itu, sabar dari perkara yang diharamkan harus menjauh. Yang kedua, sabar dalam menunaikan kewajiban. Bagaimana kewajiban itu dilaksanakan semaksimal mungkin? Gimana kalau darurat? Tetap dijalankan.
Contoh misalnya, namanya hukum fikih itu kan contohnya ekstrim. Dihukum direndam di tempat pembuangan kotoran. Sholat apa enggak? Dihukum direndam di septic tank. Sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Sholat. Suci apa enggak? Suci apa enggak? Enggak. Apakah kemudian kondisi yang tidak suci dengan demikian itu kemudian meninggalkan sholat? Enggak. Kenapa? Karena dia terpaksa, dia tidak menghendaki, menginginkan di tempat itu, bukan gugur. Dia sehat akal. Loh, kan terjadi ketika tidak suci itu kemudian tidak sah. Nah, bagaimana kemudian menjadi suci? Wong itu ditetapkan hukuman, dipaksa untuk masuk ke tempat yang tidak suci. Makanya satu saat suci itu ada di dalam hati orang yang beriman. Makanya nama musyrik najasun. Orang musyrik itu najis. Saat orang musyrik mau masuk Islam diperintahkan untuk mandi besar. Bahasanya begitu. Itu benar-benar contoh ekstrim darurat. Tapi kalau masih yang memungkinkan ada tempat lain, ada jeda kesempatan untuk bisa dilakukan digabung atau diringkas, masih memungkinkan dan itu tidak termasuk darurat. Banyak yang membenarkan atau gegabah menghukumi darurat ketika belum benar-benar darurat. Sehingga ini dikatakan dia tidak sabar. Saya tidak bisa jalan, tidak sholat jamaah di masjid, apa-apa tidak apa-apa, tidak bisa jalan. Apakah termasuk uzur untuk tidak bisa ke masjid? Nah, saja kan begitu kan? Ya, tidak bisa jalan. Ada contohnya, tidak bisa jalan tapi ke masjid? Ada. Ada contohnya tidak bisa jalan tapi tidak mau ke masjid, tapi jalan-jalan ke tempat belanja? Ada. Tempat rekreasi nggak bisa jalan tapi sampai sana? Ada. Nah, itu artinya tidak bisa kemudian menghalangi, tidak menjadi uzur. Bahkan ada hadis, ada riwayat yang para ulama menjadikan ketetapan hukum bahwa sholat jamaah itu wajib. Salah satunya adalah orang yang ingin mendapat rukhsah keringanan dari Nabi. Ya Nabi, saya ini rumahnya jauh, saya juga tidak kelihatan, saya ingin berangkat ke masjid, tidak ada yang nuntun, tidak ada yang ngawal. Apakah kemudian saya boleh tidak sholat di masjid? Itu judulnya bukan mendengarkan adzan loh ya. Itu judulnya bukan mendengarkan adzan, minta izin untuk tidak hadir, tidak berangkat. Judulnya itu minta izin untuk tidak berangkat, bukan urusan dengar dan tidak dengar. Maka Nabi mengatakan, oh ya, engkau dapat uzur. Tapi langsung Nabi balik tanya, hal sami'tan nida, apakah engkau dengar adzan? Maka jawaban fa'ajib itu bukan apakah kau dengar adzan? Iya, maka jawablah. Bukan urusan jawab menjawab, tapi urusan hadir apa tidak. Bahasanya begitu. Judul babnya itu minta izin untuk tidak hadir. Fa'ajib itu bukan jawablah. Kalau jawablah, ya Rasul, saya tidak dengar adzan, gimana saya menjawabnya? Misalnya begitu judulnya. Oh, kalau kau dengar adzan, ya jawablah. Bahasanya begitu. Jawab yang dengar yang mana? Ya yang terdekat. Bahasanya begitu. Tapi ini enggak. Sehingga ulama mengangkat hadis itu menjadi wajib. Wong yang buta tidak ada teman untuk mengantarkan, rumahnya juga jauh, disuruh berangkat. Bahasanya begitu. Makanya ini sebuah nilai kesabaran. Gitu. Padahal kadang-kadang dari rumah tuh beres hujannya, tuh beres. Bisikan setan apa? Engkau kayak wong-wong gak ono sing teko. Gitu. Hujan tuh beres. Jadi sempat beberapa kali begitu.
Beberapa kali begitu. Akhirnya dicek. Halo, assalamualaikum. Mereka jawab mboten, Pak. Oh, mboten, gerimis tok. Astagfirullah. Begitu, aduh, tato ada. Izin nggak hadir. Ternyata di tempat itu gerimis. Bahkan mohon maaf, andai kan sama-sama hujan deras, apa enggak datang semuanya? Apa enggak datang semuanya? Pasti ada yang datang, walaupun 3 orang. Gimana kita meremehkan 3 orang yang hujan deras, petir menggelegar, datang, sedangkan kita enggak datang. Niki pesene Pak Yai riyen ngoten. Udan panas budal, masih sing teko wong loro. Pokok gak loro. Nek pun sakit ya sudah. Bahayanya begitu. Karena apa? 2 orang yang hadir di saat halangan kuat, ya, itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Kalau nggak ada halangan ya maklum, wajar. Tapi ada halangan, makanya ini kewajiban untuk menunaikan kewajiban. Bagaimana di dalam pelaksanaan kewajiban itu ada kendala-kendala, gimana caranya? Inilah yang kemudian dibutuhkan kesabaran, bagaimana orang itu tetap harus menjalankan. Mungkin satu dengan yang lain bisa berbeda, kapasitasnya bisa berbeda. Fattaqullaha mastata'tum, kemampuan, kadar maksimal kemampuan bisa berbeda. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semuanya tetap berlaku masing-masing. Seperti hanya tadi itu. Nyun sewu, kula nek rada ngelu titik ngoten mboten budal. Ngelu titik lho. Tapi nek sikil linu nemen itu budal. Linu nemen ambek ngelu titik. Mungkin jenengan beda. Nek ngelu titik budal. Tapi nek linu nemen, linu titik ya gitu. Ya, itulah yang kemudian masing-masing berbeda. Sehingga ini dibutuhkan sebuah kesabaran, sabar yang wajib dalam rangka menunaikan kewajiban sampai pada batas fattaqullaha mastata'tum. Tapi tidak boleh memaksakan diri yang tidak mampu. Tidak dituntut. Orang itu kemudian kalau sudah tidak mampu, uzur, kemudian tidak boleh memaksakan diri. Sebagaimana Ibu Hafsah satu saat badannya agak tidak kuat, tidak prima, pengen sholat berdiri, kemudian membentangkan tali, diikatkan tiang kambing, diikatkan tiang ke sampingnya, kemudian sholat sambil sandar. Rasul mengetahui, kenapa engkau ini? Tidakkah kemudian engkau ditetapkan atau dituntut sesuai dengan kemampuan? Sholliko iman. Dalam riwayat yang lain, sholatlah dalam posisi sempurna itu berdiri. Fa'ilam tastati faqo'id, dan kalau sudah tidak mampu, jangan maksa berdiri, tapi laksanakan dengan duduk. Duduk boleh dalam melaksanakan sholat, dinilai sempurna karena adanya uzur. Loh, saya bisa jalan, saya bisa naik kendaraan, tapi dibuat iftiros, dibuat lutut nekuk, sakit, sholatnya duduk kursi apa sempurna? Duduk, padahal bisa jalan. Sama dengan ketika ada patah misalnya, atau di sini luka yang harus kemudian yang gip itu boleh dikasih air, gip itu boleh dikena air, boleh, goyang itu tidak bisa. Nah, kalau sudah tidak bisa, kaidahnya apa? Membasuh tangan apa mengusap tangan? Kalau mengusap itu wudhu apa tayamum? Sudah. Kalau wudhu harus membasuh, tuangi air, digosok. Kalau tidak bisa, air ada tapi tidak memungkinkan, ya sudah, ambil kaidah yang mengusap. Kalau mengusap berarti pakai air apa enggak? Ya sudah. Apakah suci? Suci. Dan itu sebagai sebuah kesabaran. Dikatakan tidak sabar kalau menambah menerjang larangan.
sudah dimaklumi, sudah dikasih batas, tapi memaksakan diri itu malah tidak sabar. Saya masih kuat kok puasa, tidak lapar, tidak haus. Sudah masuk waktunya maghrib, nanti saja berbukanya. Itu sabar apa melanggar? Melanggar malahan. Bukan sabar, perintahnya segerakan. Andai kan belum lapar, belum dahaga, tandai dengan seteguk, ya, untuk menjadi tanda bahwa itu berbuka sudah dilaksanakan. Sudah tinggal itu. Nah, inilah yang kemudian bahasanya kewajiban-kewajiban itu tidaklah kemudian asal pada kewajiban sebelum orang itu mendapati kondisi yang mendapatkan kedaruratan. Nah, termasuk sabar yang wajib itu yang ketiga adalah sabar atas musibah yang tidak ada kuasa hamba di dalamnya, seperti sakit dan fakir. Artinya apa? Kita itu selalu pengen dan berusaha untuk sehat, tapi tiba-tiba datang, terus gimana? Berdoanya pengen sehat, tapi yang datang sakit. Antisipasinya gimana caranya hidup sehat? Makanya kadang-kadang tidak ada hubungannya. Sakit itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan upaya manusia. Tiap bulan check up, makan konsul dengan ahli gizi, semua larangan dihindarkan, kesehatan maksimal dijaga, keluarga ketabrak becak, sakit apa sehat? Keluarga ketabrak becak, sakit apa sehat? Ada hubungannya dengan penjagaan kesehatan? Enggak ada. Makanya idza asobatum musibah qalu kembali. Ini memang saatnya sudah. Makanya sabar yang tidak ada kuasa, tidak ada kuasa itu artinya apa? Manusia tidak bisa menolak dan harus menerima. Ya sudah, itu harus. Seperti termasuk kefakiran. Siapa yang ingin fakir? Siapa yang ingin tidak punya? Baru punya hilang. Terus baru punya hilang. Terus caranya gimana mengembalikan? Ada gitu. Baru gajian misalnya, kemudian tasnya ketinggalan dicuri orang, terus mengembalikan duit gaji apa? Iya sudah, itu harus. Makanya as-sabru inda sadmatil ula di situ. Sabar itu pada hentakan kejadian pertama kali saat terjadi seret, yaitu langsung kemudian connect zakarullah, ingat langsung kepada Allah bahwa ini sudah masuk pada garis atau sudah tulisannya hari ini. Makanya masing-masing kita berbeda. Sama-sama kehujanan misalnya, mohon maaf, besok yang gerges siapa? Bisa jadi yang enggak kehujanan yang gerges. Yang gerges yang enggak kehujanan karena selama maghrib sampai isya jejer berdampingan dengan yang kehujanan, yang bersin-bersin. Yang bersin-bersin sampai rumah hilang bersihnya, yang enggak kehujanan karena maghrib sampai isya kena bersin-bersin sampai rumah gerges padahal enggak kena. Ya sudah, sabar. Tidak ada kuasa manusia. Tapi barangkali mohon maaf, ya kan? Naik kendaraan ngebut ugal-ugalan dengan tidak ugal-ugalan. Kira-kira yang berpotensi laka yang mana? Padahal bisa jadi nanti pada kondisi tertentu yang ugal-ugalan malah selamat. Yang tidak ugal-ugalan malah. Inilah yang membedakan antara ada kuasa atau ada hubungannya dengan kekuatan usaha manusia dengan tanpa sama sekali. Kalau sudah tanpa sama sekali harus.
harus sabar. Harus sabar. Ya kan? Wong sama-sama naik bis. Lah kok bisnya nabrak? Lah kok yang sakit malah yang tidak kena benturan? Yang depan nabrak kena benturan, luka iya, rada nemen iya. Tapi yang meninggal yang belakang yang tidak kena benturan. Mau nyalahkan? Apa meninggalnya gara-gara tabrakan? Siapa yang bisa ngomong kalau meninggalnya gara-gara tabrakan? Laporannya memang terjadi laka, tabrak tunggal bis, korban 1 misalnya gitu. Ternyata korbannya tidak karena benturan, karena terkejut punya. Terus, nah itulah yang kemudian idza asobathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah musibah yang tidak kuasa hamba. Apapun yang kita tidak kuasa sudah wajib sabar itu. Tapi kalau kemudian ada kuasanya, ya maka jangan satu. Kalau sudah hujan, sudah ada rambu-rambu, kurangi kecepatan karena jalan cenderung, oh saya tidak apa-apa, ya teruskan, direm, ngelunyur balik gitu. Ini artinya apa? Ini tindak kecerobohan. Saya sudah sabar, nggak bisa. Anda tidak sabar. Anda sombong. Sombong apa? Sudah ada rambu-rambu, sudah ada apa-apa. Hujan, turunkan. Kenapa? Karena secara teknis sudah dihitung. Bahasanya begitu. Itu artinya apa? Kalau sudah ada perhitungan manusia, ada kalanya memang selamat, ada kalanya celaka. Tapi kecenderungan celaka banyak. Tapi kalau sudah kemudian di luar kuasa hamba, kuasa manusia, ya sudah. Ini yang kemudian bahasanya harus atau wajib sabar. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan sabar yang sunnah atau mandub adalah sabar meninggalkan perkara yang makruh dan sabar meninggalkan perkara yang mustahab. Bahasanya seperti tidak membalas perbuatan buruk orang lain. Kita diperlakukan buruk oleh orang lain. Bahasanya kan itu bukan darurat. Bukan darurat, masih berpotensi kita bisa bertahan. Maka sabarnya itu tidak membalas. Kenapa? Karena yang akan menetapkan balasan itu adalah Allah. Kalau kita yang balas, berapa banyak orang buruk yang kemudian ditetapkan balasannya. Padahal kadang-kadang buruk baik itu kadang-kadang masuk versi masing-masing. Mohon maaf, kita dimusuhi orang, kita selalu difitnah orang. Itu kira-kira sabarnya itu membalas difitnah, memfitnah orang itu atau bagaimana? Atau kita berpikir positif, kenapa orang itu berperilaku buruk pada kita atau memfitnah kita? Jangan-jangan cari perhatian. Kok sampai sandal saja dipersoalkan? Nah iya, wongnya gede sandalnya cilik, koyok gak duwe duit deh. Kok sampai bisa mengintai sampai perkara sandal yang kalau seandainya orang jalan biasa tidak sampai dilihat detail itu tidak terlihat. Kok ngerti? Ya, orangnya kecil kok sandalnya gede, koyok numpak kapal. Kenapa itu rasanya? Jangan-jangan kalau kita terus diperlakukan buruk, jangan-jangan memang begitu. Bukan kita langsung kemudian berbalik, oh kalau begitu dia bersikap buruk, saya harus bersikap seperti apa adanya dia. Enggak, diambil kebalikannya. Jangan-jangan dia nyari perhatian. Atau kadang-kadang memang inilah yang kemudian dikehendaki oleh Allah Ta'ala supaya kita dapat pahala, tidak perlu usaha. Kita dapat pahala kebaikan, tidak perlu
berbuat. Caranya gimana? Ya disikapi buruk sama orang. Kan kadang-kadang sikap buruk orang itu kan kita nggak terasa. Baru terasa kalau dapat cerita dari orang. Katanya sakit, sakitnya di mana? Di sini di mana? Di sini. Apa gara-gara di sini? Coba tadi nggak usah cerita, nggak usah diceritain, nggak usah didengar, nggak akan sakit, tidak akan sakit. Nah itulah yang kemudian sabar yang sunnah. Bahasanya nggak usah dihiraukan, atau sikapi dengan sikap positif. Oh berarti dia bertindak seperti itu, bertindak buruk kepada saya. Oh memang waktunya ini mau hari raya atau mau Ramadan. Biasanya kalau mau Ramadan dia mesti dikirimi sembako. Makanya mengingatkan kita akan kirimannya, dia bertindak buruk. Bahasanya begitu. Dengan menyampaikan ke orang lain supaya menyampaikan ke kita, itu, oh saya ini sombong, liwat gak mampir. Bahasanya dari begitu. Kita nggak langsung, masya Allah, ini bisa jadi memang sudah waktunya dan kita waktunya untuk memperhatikan dia. Tapi kalau kemudian kita sikapi, kita tidak sabar, pasti akan sama dengan dia. Nah, begitu ceritanya. Makanya di sini ada pernyataan daripada Nabi SAW pada saat Nabi ditanya tentang masalah termasuk sabar yang diharamkan adalah sabar menghadapkan dirinya kepada perkara yang akan membinasakan, seperti saat berhadapan dengan binatang buas, kebakaran, atau air bah atau longsor dan lain sebagainya. Itu tidak kemudian tidak boleh, sabar yang tidak boleh. Jadi jangan sabar, wis tidak apa-apa, wis saya sabar, keberaan tidak apa-apa, tidak boleh itu. Bahasanya begitu. Jadi ada binatang buas, ada ular, itu tidak apa-apa, saya sabar di sini saja. Dipatok ya tidak apa-apa, mati ya innalillah, tidak bisa. Itu sabar yang tidak boleh, haram. Ya harus lari. Harus lari. Makanya suatu saat ada perselisihan ulama terkait dengan gimana pada saat kita sholat, waktu kejadian di Bali itu ya, gempa terjadi. Saat sholat gempa terjadi. Sebagian ulama menyatakan lari karena ini termasuk sabar yang diharamkan. Jangan saya sabar, enggak, lari, cari selamat karena itu membahayakan. Ternyata ada yang bertahan. Yang bertahan ini sabar apa enggak? Sabar yang haram apa enggak? Sebentar, dilihat dulu. Ternyata waktu dicek, waktu diklarifikasi, Pak Imam, Pak Ustadz, kenapa Anda tidak lari padahal jamaah semuanya lari? Pertimbangannya sederhana. Kalau memang ini ajal saya pingin ajal saya pada saat sholat. Coba. Loh, coba. Kalau memang ini ajal saya ingin ajal saya terjadi pada saat saya mengerjakan. Makanya ketika begini saya tidak lari. Tapi kalau ini tidak ada, kalau ini bukan ajal saya tidak akan kena apa-apa. Ya, itu kan tingkat tinggi. Jadi nek wayahe mati yo aku pengen mati sholat. Tapi nek gak wayahe mati masuk ambruk masjid, saya tidak akan mati. Sama beberapa teman yang masya Allah bolak-balik keluar masuk ke daerah konflik di Syam itu. Iya begitu. Nek wayahe mati berarti yo gak balik. Nek sik balik berarti gak mati. Dan itu terus. Tidak akan ada takutnya. Berangkat. Nah, kadang-kadang dunia itu membuat kita terlena, rodok takut yang begitu-begitu. Kan begitu. Rada takut yang begitu-begitu. Makanya sampai kemarin naudzubillah. Jadi kita takut corona itu bukan karena corona mematikan. Itu diungkap lagi, bukan karena corona mematikan. Yang mematikan itu yang menghidupkan. Buktinya, mohon maaf, yang kena corona banyak yang meninggal, iya. Apa tidak ada yang sembuh? Ada yang mati karena tidak corona? Lah berarti kenapa takut mati karena corona?
Bahasanya begitu. Jadi tidak boleh takut mati karena corona. Tapi harus menghindar karena itu wabah. Sebagaimana kita doa, ya Allah beri kami sehat apa sakit. Sedangkan bagi yang sakit apa? Jaminan Allah? Satu, tidak usah pergi ke masjid, pahalanya tetap dicatat pergi ke masjid. Sakit tuh ya. Yang kedua, sabar menghapus dosa. Tiga, dapat perhatian khusus dari Allah. Empat, dinaikkan derajat. 1, 2, 3, 4 dan mungkin lebih dari yang 4 ini. Pengen sehat apa sakit? Pengen sehat apa sakit? Tetap pengen sehat gitu. Walaupun ketika yang sakit dibukakan pahala sebesar-besarnya, ya kan? Dan dicatat oleh Allah sebagai orang yang istimewa. Tapi kita tetap milih sehat. Itu baru kalau sakit tetapkan bahwa sakit itu di luar daya kekuatan manusia. Sabarnya ya sudah, nerima. Saya harus sholat dengan duduk, saya tidak mampu pergi ke masjid, atau saya tidak boleh melanjutkan puasa, harus berbuka walaupun dengan 1 gelas sakitnya hilang. Jam 8 pagi atau setengah 9 atau jam 9, keringat dingin, kepala mumet, ya, badan gemeter, terus puasa apa buka, minum air hangat agak manis sedikit, hilang apa enggak? Lanjut apa batal? Mau lanjut? Ya lanjut saja, tapi tidak dianggap. Bahasanya begitu. Jadi ada yang sabar sunnah tadi itu, ada yang sabar wajib tadi 3 itu, dan ada sabar yang haram. Jadi kalau terhadap sesuatu yang berbahaya, mohon maaf, berhadapan dengan perampok bawa senjata, kita tidak bawa apa-apa, sabarnya ya apa? Dilawan, lari. Sabarnya itu lari. Jadi lari bukan tidak sabar, tapi lari itu bagian daripada sabar yang diperintahkan. Tapi kalau ngelawan tanpa ada kekuatan, maka ini termasuk sabar yang diharamkan. Termasuk bismillah, minum racun, baca bismillah 70 kali. Racunnya jadi apa? Ya racun. Ayo. Bahasanya kan begitu. Kita nggak boleh coba-coba. Silakan Pak minum obat nyamuk cair, baca bismillah 10 kali. Nek wayahe mati ya mati, nek gak mati ya gak mati. Berani. Nek wayahe mati, nek gak mati ya gak mati. Berani. Bahasa kita, iya nek gak mati. Ya nek mati. Itu yang gak bisa. Makanya urusan akhirat jangan coba-coba. Tidak apa-apa, tidak sholat nanti diampuni Allah berarti masuk surga. Iya nek pas gak sholat gak mati. Pas gak sholat menghindar atau meninggalkan kewajiban, pas ditetapkan ajal tidak diampuni. Nah inilah yang kemudian masuk dalam perkara sabar dalam hal sunnah, sabar dalam hal yang diharamkan, sabar dalam hal yang diwajibkan. Begitu kira-kira Bapak bisa lihat saya sampaikan. Jadi ini memang ngelumit sabar dari detail saja. Makanya saya jadikan dikasih contoh seperti itu supaya pada saatnya, jadi sabar itu bukan versi kita, tapi sabar itu menurutnya Allah. Jadi kalau sudah di luar kapasitas kemampuan harus nerima sudah, ridho. Maka ada ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyarabba. Itu sudah. Mudah-mudahan kita ditetapkan menjadi orang yang sabar dalam kondisi dan keadaan apapun, dan sabar itu nantilah yang akan mendatangkan pahala tanpa batas dan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.